Saya ingin mewawancarai Bapak tentang keputusan Bapak ambil di sekolah ini, Pak. Nanti saya akan ajukan beberapa pertanyaan, Pak. Siap. Iya. Pertanyaan pertama, Pak. Selama ini bagaimana Bapak kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Begini, saya akan terlebih dahulu menganalisa dan menentukan kasus-kasus tersebut, termasuk dilema etika atau rujukan moral. Biasanya kalau rujukan moral saya langsung dapat memutuskan karena sudah jelas benar atau salahnya. Adapun untuk dilema etika itu biasanya saya akan mengajak manajemen untuk berdiskusi sebelum memutuskan. Baik. Selama ini bagaimana Pak Haris bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi begini, saya akan mengedepankan nilai-nilai yang mengandung kebajikan agar tidak banyak pihak yang merasa merugikan. Dalam hal ini adalah murid. Hal ini disebabkan saya selalu mementingkan atau mengutamakan kepentingan murid yang bertujuan baik. Saya juga memikirkan dampak positif dan negatif yang akan terjadi terhadap keputusan saya nanti. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan pertama itu mengidentifikasi masalah, mengumpulkan fakta-fakta, mengkonfirmasikan, kemudian memvalidasi data-data dan menentukan siapa saja yang terlibat di dalam itu, agar keputusan tersebut berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak kepala sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini adalah berkolaborasi dengan manajemen, di antaranya wali murid, guru BK, guru, teknik, beserta orang tua. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil suatu keputusan dilema etika adalah bagaimana saya dapat meyakinkan pihak lain langkah-langkah yang tepat sehingga keputusan ini bisa diterima oleh semua pihak. Ini yang mensosialisasikan hasil keputusan yang kami ambil sehingga semua pihak bisa menerima dengan ikut bersama-sama mensosialisasikan. Apakah Bapak kepala sekolah memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya saat itu juga atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya seperti bentuk prosedur atau apa mungkin tahapan-tahapan tertentu, Pak? Jadi begini, setiap kasus dilematika terutama di etika
harus segera diselesaikan. Ini yang artinya adalah kasus dilematika etika ini penting harus diselesaikan dengan tahap bertahap dan harus diselesaikan pada saat itu juga, sehingga sebuah masalah bisa diselesaikan dengan secepatnya. Lain dengan apabila dilematika etika itu sudah berkembang ke pihak yang lain. Ini membutuhkan proses bertahap demi bertahap untuk melobi semua pihak yang terlibat, sehingga bisa untuk dimusyawarahkan dan mencarikan jalan tengahnya menjadi suatu permasalahan, diselesaikan inti masalahnya sehingga menjadi satu tujuan pembersihan yang baik untuk semua. Mungkin ada seseorang atau faktor-faktor tertentu nih yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam hal pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini. Oh jelas banyak pihak yang membantu saya untuk menyelesaikan dilema etika. Bapak ini perlu yang pertama dilibatkannya wali, guru BK, dan yang terpenting guru agama untuk bersama-sama bekerjasama menyelesaikan problematika etika yang krusial dan harus segera diselesaikan bersama. Baik. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, mungkin ada pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari proses pengambilan keputusan yang sudah dilaksanakan oleh Bapak? Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Di antaranya pertama bisa menempatkan diri kita sebagai juru pengadil yang seadil-adilnya, menempatkan diri kita di masalah problematika etika kasus tersebut sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat. Itu yang pertama. Saya juga senantiasa berkolaborasi dengan semua keluarga, pendidik, baik itu murid, kelas, ataupun guru agama dan ini bisa menambah kolaborasi yang penting kerjasama di suatu keluarga kelembagaan yang kami itu. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan waktunya sudah menyampaikan apa yang saya tanyakan sudah dijawab dengan lugas dan tegas. Terima kasih atas waktunya Pak. Siap. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali sama-sama. Semoga sukses. Materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf Ibu, minta waktunya sebentar. Siap. Saya ingin mengadakan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah terkait dengan keputusan-keputusan yang Ibu lakukan di sekolah ini. Iya, siap. Beberapa daftar pertanyaan akan saya ajukan Ibu. Pertanyaan pertama ya Bu, selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini ketika sekolah kami mengalami kasus-kasus atau permasalahan yang terjadi, saya yakin
sekolah itu tidak mungkin tidak terjadi satu kasus ya atau Iya. permasalahan. Biasanya selalu ada saja permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya harus mengidentifikasi, kemudian saya harus mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Saya sebagai kepala sekolah tidak mungkin harus mengambil keputusan waktu itu juga gitu, tanpa harus melihat bukti-bukti. Tapi saya pertama adalah mengidentifikasi masalah, kemudian saya juga mengumpulkan data, mengambil informasi sebanyak-banyaknya dari semua pihak yang terjadi kasus tersebut. Kemudian setelah data-data dikumpulkan, saya baru bisa mengambil keputusan seperti apa dan apa yang saya akan lakukan atau teknik apa yang saya lakukan ketika pengambilan keputusan tersebut. Jadi tidak sekonyong-konyong permasalahan itu harus segera terselesaikan, tapi harus ada tahap-tahapan yang kita lalui sebelum pengambilan keputusan. Mungkin itu Pak Utro. Baik ya. Meningkat ke pertanyaan kedua ya Bu ya. Siap. Berarti kan sudah dijelaskan tentang tadi dilema etika atau kedudukan moral. Iya. Kemudian selanjutnya bagaimana Ibu Wiwin sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan begitu. Kalau untuk hal kasus seperti itu, saya selaku kepala sekolah harus menempatkan permasalahan tersebut seobjektif mungkin. Seperti apa kasusnya? Kemudian saya jangan sampai salah ketika menentukan kasus tersebut. Seobjektif mungkin saya ketika pengambilan keputusan. Kemudian harus ada komunikasi, misal terjadi kepada peserta didik gitu kan. Ini sama-sama baiknya. Jadi saya harus tetap berkomunikasi dengan orang tua seperti itu. Jadi jangan sampai kita pengambilan yang salah. Kita harus adanya komunikasi yang aktif dengan orang tua ketika pengambilan itu harus benar-benar sesuai gitu dengan keputusan nanti yang kita ambil. Baik Bu. Selanjutnya mungkin ada langkah-langkah atau prosedur. Kira-kira menurut Ibu seperti apa kira-kira prosedur yang akan diterapkan pada saat pengambilan keputusan nanti? Kalaupun ada kasus seperti itu, saya yang pertama adalah melihat kasusnya dulu. Kasus itu seperti apa, kemudian siapa yang bermasalah di sana. Kemudian setelah tahu siapa yang bermasalah, mungkin saya harus melihat latar belakangnya yang menyebabkan kasus tersebut. Apa sih latar belakangnya? Kemudian saya setelah ada kasusnya, kemudian saya menganalisa dulu. Tidak bisa harus diambil keputusan langsung gitu kan. Ketika analisis sudah saya lakukan, kemudian mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Nah, barulah di sana nanti kita bisa dapat menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Jadi ada prosesnya, tidak ujug-ujug langsung start mengambil keputusan, tapi ada tahap-tahapannya nanti kita akan lalui gitu untuk mengambilan keputusan tersebut. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Wiwin anggap itu efektif, jadi sesuai dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya yakin permasalahan yang terjadi itu biasanya adanya miskomunikasi, Pak. Miskomunikasi itu adalah penyebab utama terjadinya kasus-kasus. Makanya saya menggarisbawahi apa yang paling urgent yang saya lakukan adanya terjadi komunikasi. Nah ini Pak, komunikasi dengan semua pihak. Yang pertama itu jangan sampai komunikasi terputus, tidak ada komunikasi sama sekali atau miskomunikasi, itu akan menyebabkan masalah-masalah. Jadi yang pertama yang saya harus lihat itu adalah komunikasi yang aktif. Mungkin itu Pak. Iya, terima kasih. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan atau tantangan dalam hal pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dijelaskan? Tantangannya setiap permasalahan di dunia ini pasti ada Pak. Tantangan itu selalu ada, tapi ketika tadi terjadi komunikasi yang aktif pasti akan terselesaikan.
Tantangannya biasanya kita adanya komunikasi, maaf, mungkin saja gitu kan, mungkin saja orang tua dari peserta didik tersebut kemampuannya tidak sama gitu kan, antara yang bisa menerima komunikasi antara ada interaksi komunikasi dengan baik gitu, ada yang mungkin tidak. Nah, itu tantangannya adalah bagaimana kita punya teknis yang baik ketika menyampaikan itu kepada semua stakeholder yang ada di sekolah, ketika permasalahan itu akan terselesaikan dengan baik. Nanti mungkin itu akhirnya seperti itu, Pak. Baik. Apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat kejadian atau memiliki jadwal dalam menyelesaikan? Jadi ada tahapan-tahapan, baik berbentuk mungkin seperti semacam prosedur atau apa yang Ibu bisa jalankan? Saya pasti menitik beratkan kepada urgenitas. Ketika masalah itu sangat penting atau sangat urgent, saya akan selesaikan masalah itu saat itu juga. Tapi ketika masalah itu misal membutuhkan waktu yang lama, jadi tidak bisa hari itu misal, karena kasus itu agak terlalu lebar atau mungkin agak terlalu dalam gitu masalahnya, pasti nanti saya akan melakukan prosedur-prosedur seperti tadi, ketika identifikasi masalah, kemudian siapa yang bermasalah, menganalisis sampai mencari informasi sebaik-baiknya. Jadi masalah itu saya lihat dari urgennya atau penting sangatkah gitu, sangat pentingkah masalah itu. Ketika sangat penting yang berhubungan dengan peserta didik, saya akan mengambil keputusan saat itu juga. Tapi ketika saya harus mengumpulkan data seobjektivitas mungkin, saya akan mempunyai waktu yang tidak hari itu, tapi akan mungkin karena saya harus berkoordinasi dengan yang lain, saya membutuhkan waktu begitu, Pak. Ya, jadi saya lihat menitik beratkan kepada urgenitas untuk masalah tersebut gitu, Pak. Tergantung masalahnya. Tergantung masalahnya begitu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Nah itu Pak, makanya saya tadi sudah bilang ke Bapak bahwa yang pertama itu adalah komunikasi. Saya sangat merasa terdukung sekali dengan adanya kolaborasi, komunikasi yang aktif dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, kemudian dengan peserta didik. Ketika apa sih yang terjadi kasus pada mereka, kemudian ketika itu terjadi, saya juga harus berkomunikasi secara aktif dengan wali murid. Mungkin seperti itu, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa? Mungkin ada hal-hal yang bisa ditarik pembelajaran bagi Ibu Wiwin sebagai kepala sekolah yang bisa dipetik dari pengambilan keputusan dilema etika yang sudah Ibu jalankan. Belajar. Yang pertama itu saya harus menjalin komunikasi yang aktif dengan guru, Pak. Kenapa sangat penting sekali ketika Bapak Ibu guru mengalami kasus-kasus yang terjadi dalam kelas ketika pembelajaran, tapi ketika guru itu tidak mau berkomunikasi dengan kepala sekolah, itu tidak mungkin tidak akan terselesaikan gitu kan, tidak akan terselesaikan masalah. Tapi ketika terjalin komunikasi yang aktif dengan Bapak Ibu guru semua, itu sangat luar biasa, artinya semua masalah pasti akan terselesaikan dengan baik. Kemudian saya juga tetap akan selalu update tentang keadaan peserta didik, karena memang yang harus kita utamakan itu adalah kepentingan peserta didik. Yang kita kedepankan itu, saya harus tetap mengedepankan peserta didik, kemudian terjalinnya komunikasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Bagaimana sekolah itu punya program, bagaimana sekolah itu punya tujuan, insya Allah semua masalah yang terjadi di satuan pendidikan kami itu akan terselesaikan dengan baik. Mungkin itu, Pak. Baik, ya. Baik, terima kasih Ibu. Sesuai yang sudah saya tanyakan tadi, alhamdulillah Ibu sudah menyampaikan, saya pikir Ibu sudah menyampaikan dengan tegas, lugas, dan tertuju pada masalah yang ada gitu. Iya, Pak. Jadi terima kasih atas kesempatannya Ibu. Sama Pak, sama-sama. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.